Baik saudara, sekarang kita ketemu lagi di bahasan tentang gelombang elektromagnetik ya. Di sini Anda baca electromagnetic radiations ya, plane wave, gelombang bidang. Jadi gelombang bidang itu gelombang yang paling sederhana, sehingga diharapkan kalian tidak mengalami kesulitan untuk memahami gelombang elektromagnetik kalau kita fokus ke gelombang bidang. Baik, coba Anda perhatikan ini ya, perhatikan ini. Berkali-kali saya mengatakan Anda harus literate dengan hal-hal yang berkaitan dengan 3 dimensi ya, harus literate benar ya. Ini sumbu Z arah ke sini ya, arah ke sini. Seperti apa ya, dari layar menuju ke mata Anda ya, dari layar ke mata Anda. Lalu sumbu X ini ke kanan ya, kalau begitu ya, ke kanan. Lalu sumbu Y ke atas. Pak, apakah ini sumbu-sumbu ini sembarang kita menamakan sumbu X, Y, Z ini? Boleh sembarang, tetapi harus konsisten dengan kesepakatan internasional ya. Kesepakatannya bagaimana? Ya, aturan tangan kanan, kaidah tangan kanan. Jadi kalau ini Z ya, ini Z, ini harus X dan sini harus Y. Bolehkah kalau di sini X, Pak, yang ke sini X? Boleh. Kalau di sini X, maka yang di sini harus Y dan yang di sini harus Z. Gitu. Ya. Bolehkah, Pak, yang di sini itu Y? Boleh. Yang ke sini Y boleh, tapi di sini harus Z. Ya, di sini harus Z, yang di sini harus X. Jadi gitu. Jadi muter searah jarum jam gitu ya. Ya, Z, X, Y, Z gitu. Jadi konsisten ya, konsisten. Jadi setelah Y, Z. Jadi kalau di sini Y, di sini Z, di sini X ya gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh ke sini Z ya, ke sini X, ke sini Y. Nah, gelombang elektromagnetik itu merambat di dalam ruang dan waktu ya, ruang dan waktu. Sekarang waktunya itu kita keep dulu ya, kita simpan waktunya. Sekarang kita perhatikan dalam domain ruang ya, spatial domain. Nah, kalau ini gelombang elektromagnetik, maka ada 3 arah. Arah Z, arah X, arah Y ya, arah Y. Nah, kalau kalian lihat ini ada biru-biru ini, ada kuning emas ini. Kuning emas ini arah medan listrik ya. Ya, arah kuning emas ini arah medan listrik. Anda lihat besarnya itu berubah-ubah ya, berubah-ubah. Nah, jadi seperti ini, sinusoidal begini, sinus berubah-ubah gitu ya, gitu ya. Lalu karena dia berubah, Anda ingat hukum Faraday ya, ada sebab akibat antara medan listrik dan medan magnetik. Arus yang berubah, medan listrik yang berubah menimbulkan medan magnetik yang biru ini. Yang biru itu medan magnetik. Jadi kalau ditanya arah osilasi medan listrik kemana? Arah Y, begini, naik turun begini ya, Y min, negatif Y dan seterusnya gini arahnya ya. Lalu arah osilasi medan magnetik kemana? Ke sana ya, ke sana ya. Jadi saling tegak lurus ya, pasti antara E sama B itu saling tegak lurus ya gitu. Jadi yang biru itu arahnya medan magnetik itu arahnya begini ya, begini. Nah, ini Anda lihat ya, lalu gini. Jadi arahnya osilasi seperti di atas meja yang tidur dia. Sementara yang E ini arah naik turun vertikal. Jadi ini arah mendatar, ini arah vertikal. Nah, jadi Anda sekarang punya arah yang satu, yaitu arah E. E-nya pasti tegak lurus dengan B. Ya.
Ya, berarti ada dua arah sekarang ya. Arah E sama arah B saling tegak lurus. Nah, arah yang ketiga adalah arah propagasi. Arah rambat gelombang itu. Nah, arah rambat gelombang itu tegak lurus dua-duanya. Ya, tegak lurus E juga tegak lurus B. Jadi dia searah sumbu X begini. Ya, gitu. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu dia merambat, ya, dia merambat. Arah rambatnya itu tegak lurus medan E dan tegak lurus medan B. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Ya. Jadi Anda membayangkan 3 dimensi sekarang. Ya. Jadi kalau begitu maka rumusannya sederhana. Arah rambat gelombang itu sama dengan E cross B. Ya, dibaca E cross B. Jadi kaidah tangan kanan, kalau E-nya searah sumbu Y diputar searah sumbu Z, ya, maka arahnya akan mengarah ke sumbu X. Ya, Anda masih ingat ya, cross. Maka kenapa Anda diajari cross product? Karena itu Anda harus bisa menentukan arahnya. Jadi arah gelombang elektromagnetik itu arah cross product antara E dan B. Bukan B ke E, tapi E ke B. Ingat itu ya. E cross B, bukan B cross E, beda ya. Oke. Kemudian kemarin Anda sudah belajar tentang gelombang atau osilasi sinusoidal ya. Sinusoidal. Kemarin sudah belajar. Jadi kalau saya peragakan, karena di sini tidak muncul variabel T, variabel T-nya kita simpan di otak kita. Maka kalau sinusoidal kita sudah tahu bahwa gerakan dari osilasi itu begini. Tapi dia tetap di tempat. Itu namanya osilasi. Gerak naik turun begini, tapi dia standby di tempat, enggak berubah ya. Nah, sekarang gelombang merambat itu selain dimensinya waktu, dia juga punya dimensi ruang. Jadi dia merambat. Ya, ini fungsi X, ya, fungsi X. Nah, kalau saya tambahkan fungsi X itu, saya tambahkan menjadi fungsi X minus V kali T, ya, maka grafik yang seperti ini seperti bergerak ke kanan. Ya, Anda boleh membangun model matematika apapun di Excel ya. Anda gerakkan tadinya fungsi X ya. Anda boleh misalnya X kuadrat atau X pangkat 3 atau X apalah gitu, terserah ya. Nah, yang semula tidak Anda tambahkan minus VT, setelah Anda tambahkan minus VT itu, kalau ditangkap rekaman T sama dengan 0 begini, T sama dengan berikutnya akan menjadi seperti ini, akan menjadi seperti ini. Jadi dia bergerak ke arah sumbu X, ya, dia bergerak sumbu X. Jadi ini kata kunci. Kalau di sini minus, ya, ini di sini X minus VT, maka arah geraknya itu ke arah X positif. Ya. Ingat ya. Jadi kalau X-nya itu minus omega T, ya, is traveling wave moving to the right. Artinya to the right itu adalah searah dengan sumbu X positif. Nah, bagaimana kalau di sini plus? Kalau sini plus, maka gelombangnya itu merambat ke arah X negatif, ya, ke kiri, ya, gitu. Ini kira-kira beberapa konsep-konsep tentang gelombang elektromagnetik kaitannya dengan dimensi ruang dan dimensi waktu, ya. Jadi sekarang Anda tidak hanya belajar osilasi getaran yang berada di tempat, standby di tempat tapi bergetar begini, tapi Anda juga belajar tentang gelombang, yaitu getaran yang tidak hanya berosilasi di tempat begini, tapi osilasinya itu merambat, ya, osilasinya merambat. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan video berikutnya.
Baik, saya akan berbicara tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya. Nah, kita dikit-dikit sudah belajar gelombang elektromagnetik ya. Dikit-dikit kemarin sudah belajar tentang fenomena elektromagnetik, yaitu arus bolak-balik AC current. Itu frekuensi tegangan PLN kita, frekuensinya itu 60 Hz. Ya, kita pernah belajar ini kan? Ya. Nah, sesungguhnya gelombang elektromagnetik itu spektrumnya itu sangat-sangat luas. Ya, sangat-sangat luas. Mulai dari very low frekuensi. Ya, saya pernah kebetulan di penelitian saya terdahulu saya menggunakan gelombang elektromagnetik yang very low frekuensi, ya, very low frekuensi, 0, sekian Hertz ya, minus 10 pangkat min 2 Hertz ya, sampai dengan 10.000 Hertz. Nah, ini sampai dengan sinar gamma ya, sinar gamma di atas 10 pangkat 20 Hertz ya, Hertz. Nah, ini garis atau sumbu yang di atas ini adalah garis panjang gelombang ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah garis frekuensi. Ini skala frekuensi, ini skala panjang gelombang. Spasial, frekuensi itu domain waktu, panjang gelombang itu domain ruang. Jadi ada hubungan keterkaitan antara ruang dan waktu. Oleh karena itu, kelak Anda akan belajar ada transformasi dari domain waktu ke domain ruang atau sebaliknya. Anda bisa pakai transformasi Fourier dan seterusnya, itu maksudnya Anda ingin pindah dari domain ruang ke domain waktu atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya. Nah, saya pernah melakukan penelitian itu menggunakan very low frequency. Nah, very low frequency itu digunakan untuk bahan-bahan atau benda-benda makro ya. Ya, misalnya pengukuran struktur bawah permukaan. Nah, itu kita biasanya menggunakan elektromagnetik yang very low frekuensi. Atau navigasi kapal selam. Itu menggunakan very low frekuensi. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi, dia gampang teredam. Gampang habis gelombangnya. Ya, apalagi merambatnya di dalam air konduktor, ini dia cepat habis ya, cepat habis. Maka orang menggunakan gelombang elektromagnetik yang frekuensi rendah, very low frekuensi. Nah, kalau di arus bolak-balik itu ada fenomena elektromagnetik 60 Hz, maka di atasnya itu ada gelombang radio. Ya, Anda sering mendengar radio AM. Ada FM ya, ini amplitudo modulated, lalu frekuensi modulated ya, yang panjang gelombangnya itu hingga 10 pangkat 8 Hz ya, atau orang menyebutnya 100 MHz gitu ya. Nah, ini bersesuaian dengan panjang gelombang 3 meter ya. Jadi gelombangnya ini ukurannya dalam meter panjang gelombangnya ya. Jadi panjang gelombangnya seperti itu. Di atasnya itu ada microwaves ya. Microwaves yang sering digunakan untuk industri industri makanan, industri yang lain ya. Itu rentangnya ya bisa sampai dengan 10 atau 1 terahertz ya, 10 pangkat 12 gitu, microwave. Ada ini frekuensi yang digunakan oleh cellular phones ya, oleh ini pada ya sekitar 10 pangkat 9 Hz lah gitu ya. Ini frekuensinya. Nah, di atasnya itu ada inframerah. Nah, inframerah ini panjang gelombangnya lebih kecil lagi, lebih lembut lagi. Ya, lebih lembut lagi. Kalau ini 3 meter, gelombang radio itu, inframerah itu ukurannya mili atau 0, sekian mili gitu ya. Lembut sekali. Lembut sekali. Frekuensinya bisa sampai 10 pangkat 14. Nah, di atasnya inframerah ini
ada visible light ya. Jadi spektrum cahaya tampak ya, rentangnya sekitar 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz ya rentangnya. Ya, ini bandwidthnya lumayan agak sempit ya dibanding yang lain. Ini bandwidthnya agak sempit ya. Ya, kalau panjang gelombangnya nggak kelihatan oleh mata kita ya, mikron ya ukurannya. Nah, di atasnya lagi ada yang lebih kecil lagi panjang gelombangnya, frekuensinya lebih gede. Jadi antara panjang gelombang dengan frekuensi ini berbalikan gitu ya, berlawanan. Kalau ini semakin kecil di sini, ini frekuensi semakin gede. Ya, ultraviolet, ya ada ultraviolet, yang kemudian ada X-ray, sinar X, ya sinar X, kemudian ada sinar gamma, ya ada sinar gamma. Nah, semakin ke kanan, ini ukuran bahan atau fenomena-fenomena gelombang elektromagnetik itu mengenai barang-barang yang lebih lembut. Ini sudah subatomik ya sudah melangkah ke subatomik. Nah, kalau yang semakin ke sini ukurannya semakin besar, ya. Jadi seperti itu. Dan hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi itu diikat oleh sebuah hubungan yang disebut dengan kecepatan gelombang elektromagnetik atau yang disebut dengan C ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Inilah kira-kira pembahasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik.